cara meruqyah rumah yang mana rumah itu sering diganggu oleh makhluk-makhluk astral ya, atau jin dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Nah, ambil air di dalam ember, masukkan. Ini untuk takarannya gimana Ustaz? Apa takarannya tergantung luas rumahnya. Bila mana rumahnya itu luas, besar, ya jangan ambil hanya satu gayung ini, tetapi kondisional ya. Kondisional. Kalau rumahnya kecil ya cukup satu gayung selesai gitu. Nah, setelah itu ambil garam grosok, uya grosok. Yang kasar, grosok ya. Kasar. Habis itu campurkan. Nah, seperti ini. Dekat. Nah, campurkan seperti ini, uya grosok ya. Nah, setelah dicampurkan secukupnya ya. Habis itu kemudian bacakan surah Al-Fatihah ya. Berapa 7 kali. 7 kali. Kita gini, sebelumnya kita mohon sama Allah. Karena tidak ujuk-ujuk kita membaca Fatihah, tetapi mohon dulu sama Allah. Mulai dah. Yuk, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manusi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Ustadz. Enak Rin. Alhamdulillah. Cak Basir ya. Dari mana tadi Ustadz? Alhamdulillah tadi dari rumah Cak Basir. Terus sampai hubungi tadi suruh main ke rumah sini. Tapi perjalanan aman kan? Aman alhamdulillah. Ada apa kira-kira Cak Basir ini kok memanggil saya untuk datang ke rumah sini? Ini apa ya? Ini kan berkenaan dengan hal yang nggak kasat mata gitu kan ya. Jadi saya sendiri nggak ada pengalaman di situ, mungkin butuh bantuan dari Ustadz Reza ini ya untuk mengajari sekaligus melihat keadaan apa yang ada di sini. Oh gitu, di rumah ini ya Cak Basir ya. Apa yang dirasakan Cak Basir selama tinggal di rumah ini, apa yang dirasakan? Mungkin kadang-kadang itu ada yang terlihat kayak seliweran kayak gitu. Tahu-tahu seliwer gitu ya. Terus? Enggak cuma malam sih, karena siang-siang juga kadang terasa gitu. Terasa. Tahu-tahu duduk kayak ada yang ngeliatin gitu yang seliwer gitu sekilas. Terus kadang juga terasa bulu ini kayak merinding gitu. Itu tanda-tanda apa itu Ustaz? Tanda-tandanya berarti waktunya bayar utang ini. Bayar utang, waduh. Karena mau ada tagihan ini, bulu merinding semua ini ya. Alhamdulillah. Gini Cak Basir, biasanya gitu cirinya itu ada sesuatu yang di luar diri kita, yang mana mereka ini berada di sekeliling kita. Jadi bulu merinding ini menandakan kalau dalam mobil itu alarm kita, berarti ada sesuatu yang dekat dengan diri kita apa tidak yang kita lihat ya, nah seperti itu. Maka ada caranya bagaimana cara membersihkan rumah itu supaya terhindar dari barang-barang gangguan-gangguan jin atau bahan yang negatif di rumah itu. Itu Cak Basir. Ya berhubung karena kita sebagai seorang muslim kan butuhnya yang bersih-bersih kan ya. Jadi an-nadhofatu minal iman. Jadi saya berharap Ustadz ini bisa membersihkan lah istilahnya, bukan sebagai cleaning service tapi pembersihan makhluk-makhluk yang nggak kasat mata ini biar keinginan kita juga nambah gitu. Gitu. Ini Cak Basir ya.
Pertama, yang harus dilakukan agar supaya sebuah rumah itu tidak ditempati oleh makhluk astral atau berupa jin, itu yang paling utama, rumah itu harus bersih dalam fisiknya. Jangan pernah, nah ini contohnya, ini ya, menumpuk barang-barang yang tidak perlu. Ya. Kalau sekiranya tidak perlu ada kardus, buku-buku atau pakaian-pakaian yang tidak perlu, bisa dibuang, dibuang. Ya. Atau kalau pakaian tidak perlu, silahkan dihibahkan atau diberikan siapapun untuk bisa dimanfaatkan orang lain. Jadi kayak seperti ini tidak boleh ada tumpukan pakaian, baju-baju kotor yang sudah lama 2 minggu, 3 minggu nggak dicuci. Bahkan sampah pun ya, jangan sampai menumpuk sampai menjelang malam hari sampah masih di dalam rumah. Kalau bisa sebelum maghrib sampah itu sudah dibuang, ya seperti itu. Nah, untuk sampah malam bagaimana? Paling tidak sampai menumpuk sampah itu. Kenapa? Sampah, tumpukan, lain sebagainya, baju-baju kotor tidak segera kita bersihkan, itulah tempat nanti sarangnya jin untuk menetap di situ, Cak Basir. Seperti itu caranya. Jadi secara tidak langsung mungkin sifatnya makhluk astral ya, itu sama dengan tikus gitu tadi ya. Iya. Suka yang kotor-kotor sama yang sampah-sampah yang kamar mandi, bau pesing, segera dibersihkan, disikat. Nah, jangan biarkan kamar mandi bau pesing di rumah, akhirnya mereka senang tinggal di situ. Sikat kamar mandi, bersihkan. Ya, pojok-pojok tumpukan itu silakan dibersihkan, dibuang. Itu yang pertama, secara fisiknya, Cak Basir. Nah, kamar-kamar juga, rumah sering dipel, jangan biarkan debu sampai numpuk baru kita bersihkan rumahnya. Jangan begitu. Itu Cak Basir. Tapi dengan dipakai baca Al-Qur'an itu bisa mengurangi kehadiran makhluk itu, Pak. Nah, bagaimana? Itu cara yang kedua, Cak Basir, dalam membersihkan rumah. Ya. Yang kedua yaitu dengan cara rohani ya. Tadi kan fisik ya. Yang kedua bagaimana? Dengan cara rohani ya, yaitu sering kita buat ibadah. Kita sholat di rumah kita. Ya. Kita sholat sunnah, sholat tahajud, habis sholat tahajud wirid dzikir di rumah kita. Kita keraskan, ya. Kita baca Quran, habis maghrib kita baca Quran di rumah. Atau setelah sholat subuh kita baca Al-Quran, dilanjut dengan bacaan-bacaan dzikir pagi, dzikir siang, dzikir petang, nanti setelah menjelang sore hari kita dzikir wirid, baca-baca dzikir yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalaupun tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana, Cak Basir? Mudah sekarang ini ada cara-cara pakai HP. Kita setel aja, kita setel YouTube, nyalakan HP, bacaan Quran, surah Al-Baqarah terutama, ya, surah Al-Baqarah terutama, yaitu dibuat untuk bacaan sehari-hari di dalam rumah kita, seperti itu. Ada pertanyaan yang luar biasa, ya. Kenapa kok kita memakai surah Al-Baqarah, ya kan? Ya kan? Untuk bacaan-bacaan kita untuk meruqyah, ya, menanggulangi. Seperti itu. Itu paling tidak di dalamnya itu ada sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Dalam artian kuburan itu tidak pernah dibuat untuk beribadah, sujud, zikir, wirid, baca Quran di dalam rumah kita. Akhirnya seperti kuburan sunyi, ya. Seperti itu. Itu juga yang mengundang mereka untuk hadir. Untuk hadir. Sesungguhnya setan itu melarikan diri dari rumah. Setan itu akan larikan diri dari rumah kita itu. Yang mana rumah yang
dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Jadi ketika kita sering membaca ayat Al-Quran, apalagi surah Al-Baqarah di dalam rumah kita, kalau lebih simpelnya tidak bisa seluruhnya, 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah pembukaan itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai seterusnya. Lanjut, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum ma tukhfu yuhasibukum billah, ya kan? Terus dilanjut ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, ya. Lalu tadi penutup terakhir seperti itu, ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum ma tukhfu yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana Rasul bima unzila, sampai terakhir penutup ya tadi surah Al-Baqarah. Kita sering bacanya, insya Allah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran khususnya surah Al-Baqarah, maka setan akan pergi dari rumah kita. Itu Cak Basir. Terus yang ketiga, cara meruqyah rumah yang mungkin ada penghuninya, ya nggak usah terlalu sulit. Coba Cak Basir ambil ember sama air, Cak Basir. Oh ya, mungkin saya ajarin. Nah, ya, lebih jelas. Coba gitu ya. ambil ember sama air, Cak Basir. Nah, ini sama Uya Grosok. Nah, ini air Cak Basir. Ambil air di dalam ember, ya. Setelah kalau air sudah ada di dalam ember, cara ruqyah itu sebenarnya mudah. Cara meruqyah rumah yang mana rumah itu sering diganggu oleh makhluk-makhluk astral, ya, atau jin dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Nah, ambil air di dalam ember, masukkan. Ini untuk takarannya gimana Ustaz? Apa takarannya tergantung luas rumahnya. Bila mana rumahnya itu luas, besar, ya jangan ambil hanya satu gayung ini, tetapi kondisional ya. Kondisional. Kalau rumahnya kecil ya cukup satu gayung selesai gitu. Nah, setelah itu ambil garam grosok, Uya grosok. Yang kasar, grosok ya. Kasar. Habis itu campur, ya, campurkan. Nah, seperti ini. Dekat. Nah, campurkan seperti ini, Uya grosok, ya. Nah, setelah dicampurkan secukupnya, ya. Habis itu kemudian bacakan surah Al-Fatihah, ya. Berapa 7 kali. 7 kali. Kita gini, sebelumnya kita mohon sama Allah, karena tidak ujuk-ujuk kita membaca Fatihah, tetapi mohon dulu sama Allah. Ya Allah, ikuti ya. Ya Allah, saya minta tolong kepadamu ya Allah. Minta tolong kepadamu ya Allah. Meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Minta pertolongan kepadamu ya Allah. Dengan kekuatan surat Al-Fatihah yang akan saya baca ini nanti. Untuk membersihkan rumah saya melalui bacaan Fatihah ini ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah. Aku meminta kepadamu ya Allah. Berilah kekuatan dirimu ya Allah, kekuatan Engkau ya Allah, melalui ayat-ayat Al-Quran yang saya baca nanti ini ya Allah. Mudahkan ya Allah, aku di dalam membersihkan rumah ini ya. Hanya kepadamu ya Allah, aku memohon, hanya kepadamu ya Allah, aku meminta pertolongan. Tidak ada daya, kekuatan apapun selain hanya milikmu ya Allah. Habis itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tarik nafas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup. Nah, tiup seperti itu Cak Basir. Tiup. Baca 7 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup sampai 7 kali. Setelah 7 kali kita baca surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Berarti untuk pembacaan Al-Fatihah tadi 7 kali sekali baca tiup tadi ya. Ya, tiap kali baca waladdallin amin tiup. Nah, baca lagi sampai 7 kali, habis itu baru kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. 3. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Anggap sudah 3 kali, baru tiup. Lalu apa yang kita baca? Setelah itu kita membaca ayat atau surah Al-Baqarah, bisa diambil 5 ayat pertama, ayat kursi dan ayat terakhir ya, atau bisa langsung ayat kursinya saja yang kita ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca ayat kursi selama 7 kali. Setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah kita baca ayat kursi selama 7 kali, kemudian baru kita gunakan ya, garam ini ataupun air ini kita tutup dengan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan sholawat 7 kali, kita tiup. Setelah kita tiup terakhir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tutup. Selesai. Jadi urutan seperti itu. Berarti untuk Al-Fatihah tadi 7 kali, tapi setelah membaca sekali tiup lagi ya, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu setelah 3 kali baca baru tiup tadi ya. Ya, tiup. Iya. Baru lanjut salah satu surah di dalam Al-Baqarah atau mewakili ayat kursi. Mewakili dengan ayat kursi ya, 7 kali. Habis itu sholawat 7 kali. Langsung tiup lagi. Terus terakhir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiup. Selesai. Soalnya nggak ada daya kekuatan apapun selain hanya Allah.
selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini bagaimana caranya? Ya itu gimana, Dok? Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita praktekkan. Coba berdiri, Cak Basir. Nah, sebelah sini, Cak Basir. Nah, kalau sudah seperti ini kita praktekkan caranya. Bisa kita air ini kita ambil ya. Ya, kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim ya. Duduk aja, Cak Basir. Nah, kita ambil air ya. Ya, kita perci-percikan. Nah, seperti ini. Kita perci-percikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita percikan seperti ini. Bisa, ya. Atau kita ambil lap, kain lap. Apa untuk ngepel gitu? Untuk ngepel. Kita ambil kain lap, diperas terus kita pel langsung. Nah, seperti itu. Atau bisa jadi air ini dipindahkan di tempat spray, semprotan. Nah, dia ambil lalu kita semprot-semprotkan. Keliru. Seperti itu. Itu biasanya dengan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Atau Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa. Seperti itu. Paham ini Cak Basir ya? Berarti kalau untuk pintu atau apa yang modelnya berdiri lebih baik pakai display itu tak bisa. Ini ya? khususnya bukan pintu tapi khususnya di lantai. Lantai. Nah, kita lantai. Pintu masuk, mulai pintu masuk kita semprot halaman rumah, masuk rumah. Di pojok sini yang tempat-tempat sekiranya kita sering di interaksi sama makhluk tadi kita perbanyak semprotannya seperti itu. Nah, duduk sini Cak Basir. Jadi inilah cara-cara kita di dalam meruqyah rumah yang akan kita bersihkan. Jadi tidak perlu kita bingung-bingung di dalam membersihkan suatu rumah tersebut. Seperti itu Cak Basir. Terakhir mungkin ada pertanyaan Cak Basir. Itu kalau untuk penerapannya ke orang langsung apa bisa untuk airnya itu? Kita mungkin ada orang yang kesurupan atau apa. Nah, itu lain lagi. Percikan nggak bisa ya? Lain lagi caranya. Nanti kita akan next di dalam pasti metode caranya untuk orang bagaimana. Iya, kita akan ajari dengan channel atau episode selanjutnya. Nah, seperti itu Cak Basir. Mungkin itu saja Cak Basir. Terima kasih banyak sudah mengundang saya dan bertanya tentang bagaimana cara membersihkan rumah agar terjauhkan dari gangguan-gangguan makhluk astral atau jin sendiri. Yaitu tadi caranya. Semoga bermanfaat untuk diri Cak Basir dan orang-orang yang menonton YouTube channel YouTube kami Riza Manisi. Jangan lupa subscribe, like, and share kepada saudara, teman ataupun tetangganya Cak Basir sendiri. Terima kasih Cak Basir. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.